Hai, balik lagi sama aku, Kailin. Sosial media menjadi tempat bagi banyak orang yang mengetahui internet untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan melakukan banyak aktivitas online lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan kebutuhan informasi online yang semakin besar, sosial media menambah fungsinya lagi, yaitu sebagai media untuk berbisnis online. Nah, beberapa hal penting yang bakalan aku bahas wajib diingat dan juga dilakukan untuk para pembisnis online. Tentu saja untuk mendapatkan hasil bisnis online yang sudah kita targetkan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Tips yang pertama adalah memilih media yang akan digunakan. Dalam menjalankan bisnis online, hampir memungkinkan jika kita menggunakan semua network sosial media untuk berbisnis. Tapi bukan sekedar mengejar jumlah sosial media yang kita gunakan, melainkan mendapatkan sosial media yang sesuai dengan apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, dan apa yang sesuai dengan tujuan produk kita. Misalnya saja perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang dengan menggunakan alat berat. Tentu saja sosial media seperti Tumblr bukanlah tempat yang pas. Lalu, menggunakan sosial media apa sih yang pas? Bisa menggunakan LinkedIn untuk menjalankan bisnis ini. LinkedIn bukan sekedar digunakan untuk menuliskan profil kita sebagai pekerja atau company profile. LinkedIn sesuai jika digunakan untuk network B2B. Nah, pas atau tidaknya bisa dicek dengan melihat bagaimana demografi sosial media yang akan digunakan. Ini akan sangat membantu jika harus disesuaikan dengan pelanggan. Tips yang kedua adalah gunakan konten visual untuk branding. Konten visual sudah mulai merajai hampir seluruh sosial media, meski konten tulisan masih sangat besar pengaruhnya. Instagram adalah sosial media yang mulai menjadi tempat bagi para brand kecil sampai brand besar membangun bisnis mereka. Jutaan akun bisnis berlomba menciptakan konten visual yang menarik calon pelanggan. Ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan saat mulai memperhatikan konten visual dalam strategi promosi di sosial media. Yang pertama ada pemilihan warna. Tentu menjadi hal yang penting, bukan hanya sekedar untuk mempercantik tampilan, tapi ini akan membuat akun sosial media kita terlihat lebih profesional. Menyamakan warna setiap konten yang diposting dengan logo atau warna branding bisnis. Pemilihan warna yang sesuai akan membuat orang mudah mengingatnya, karena sudah ditanamkan bahwa warna tersebut merupakan karakter atau ciri khas dari sebuah brand. Yang kedua ada penggunaan logo. Selain warna, logo pun menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jika sudah memiliki akun sosial media khusus untuk bisnis, maka coba gunakan logo sebagai foto profil dari sosial media. Ini akan membuat brand mudah dikenal saat dicari di sosial media. Usahakan untuk konsisten dengan menggunakan logo di sosial media yang kita gunakan. Ini akan membuat pelanggan mudah menemukan dan percaya bahwa bisnis kita memang sudah profesional. Yang ketiga ada membagikan konten ke sosial media lainnya. Jika menggunakan website sebagai media untuk berbisnis online, pastikan untuk menampilkan logo sosial media apa saja yang akan digunakan. Ini akan memudahkan pengunjung untuk datang dan memfollow sosial media. Begitupun saat akan memposting konten di Instagram, maka jangan abaikan sosial media lainnya, seperti Facebook, Twitter, Tumblr, TikTok, dan lain-lainnya. Pastikan semua followers mengetahui apa update terbaru di sosial media kamu. Untuk memudahkan aktivitas posting di bawah platform sosial media, kau bisa menggunakan aplikasi seperti buffer.com. Dengan aplikasi ini akan sangat mudah untuk menyebarkan konten dan mendapatkan calon pelanggan potensial untuk bisnis. Yang keempat adalah membuat template posting. Nyatanya, template posting atau feed di sosial media kita pun harus ditata dengan sangat apik. Tentu saja tujuannya untuk lebih meningkatkan ketertarikan pengunjung atau follower terhadap produk yang akan kita pajang. Feed atau halaman sosial media kita seperti etalase saat kita menampilkan produk kita. Selain menampilkan produk, kita pun bisa menampilkan konten yang dapat pula meningkatkan engagement dengan follower atau pelanggan kita. Tips yang ketiga adalah menceritakan brand kamu melalui konten. Kini pengguna internet atau netizen lebih cerdas dalam memilih mana produk atau brand yang memang dapat menjadi solusi atau hanya sekedar berjualan.
Beberapa produk atau mereka akan membagikan apa alasan dibalik produk tersebut diciptakan, bagaimana produk tersebut dapat membantu mengatasi masalah, hingga membagikan bagaimana pelanggan merasakan efek dari produk tersebut, lebih dari sekedar meminta testimoni atau feedback dari pelanggan. Namun, saat kita memposting cerita ini di sosial media, akan banyak orang percaya bahwa bisnis kamu sudah digunakan oleh banyak orang. Tips keempat adalah konsisten dengan konten yang diunggah. Salah satu yang paling penting diperhatikan adalah konsisten dalam membuat dan memposting konten di sosial media. Konsistensi bukan sekedar memposting informasi produk dan promo setiap hari, namun ini lebih kepada membuat jadwal yang tidak sekedar berjualan, namun juga memberikan edukasi untuk meningkatkan awareness dan engagement dengan followers dan pelanggan. Konsistensi di sini juga termasuk dalam mengatur jadwal posting terbaik untuk sosial media yang kita gunakan. Yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan influencer. Menggunakan sosial media untuk bisnis tidak akan mudah jika tidak menggunakan bantuan dari influencer. Mereka yang sudah terkenal karena memiliki followers sangat banyak akan sangat membantu bisnis yang baru dibangun. Kamu pun pasti menyadari bahwa bisnis online saat ini banyak menggunakan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Endorsement adalah istilah yang akrab di telinga kita. Setidaknya, mana ada konsumen yang tidak tertarik jika produk yang dijual sudah direkomendasikan oleh seorang public figure. Ini bisa menjadi rahasia kesuksesan bisnis online. Sosial media dengan semua kemudahannya akan sangat membantu kamu memasarkan produk. Jika sosial media dapat digunakan untuk melakukan promosi bisnis, maka memiliki website untuk bisnis online pun harus dipenuhi. Nah, untuk kamu yang kini sedang membangun brand bisnis online, jangan bingung harus menggunakan media online apa. Sebab semua media dapat digunakan selama masih relevan dan sejalan dengan target yang dimiliki oleh bisnis kita. Sekian dulu kali ini hari ini. See you di next episode. Bye!